والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Indak ya Ubash. Pembahasan kemarin berhubungan dengan apa? Beriman kepada mizan. Apa saja di antara perkara-perkara yang wajib untuk kita imani dalam masalah ini? Berhubungan dengan mizan. Bahwasanya mizan yang dimaksud adalah timbangan yang hakiki, bukan sekedar maknawi. Nah, siapa yang mengingkari perkara ini? Indahnya Iqra. Orang-orang Mu'tazilah, Ibadiyah, Jahmiyah dan yang lain. Baik. Mereka memaknakan mizan yang ada dalam Al-Quran apa? Ini diingat-ingat. Mereka memalingkan makna yang zahir dari al-mizan menuju kepada makna yang lain, yaitu penegakan keadilan, iqamatul adl. Hendak yaumi, perkara yang lain yang kita imani berhubungan dengan mizan. Dan beriman bahwasanya mizan tersebut memiliki dua daun timbangan dan lisan. Dalilnya apa? Hadis Fitaqah. Nah, baik. Fatudau sintilat fi kifah. Nah, wa la ilaha illallah fi kifah. Nah, yang bertuliskan catatan-catatan amalan buruk dalam satu daun timbangan, kemudian Fitaqah yang bertuliskan kalimat tauhid di timbangan yang lain, di daun timbangan yang lain, menunjukkan dua daun timbangan. Kemudian lisan, dalilnya apa? Indahnya ridha, bahwasanya mizan tersebut memiliki lisan. Yang dimaksud dengan lisan dulu apa? Lisan pada mizan, yang dimaksud itu apa? Indah ya Muhammad. Dalilnya apa? Atau apa tadi perkataannya? Yang dimaksud dengan lisan apa? Baik, sesuatu
sesuatu yang ada pada mizan untuk menunjukkan apa? Nah, keseimbangan atau berat ke sisi mana, itu namanya lisan. Dalilnya sekarang, dalilnya adalah ijma'. Nah, adapun dalil yang marfu' kita tidak mendapatinya, tapi telah dinukilkan ijma' di kalangan para ulama tentang tetapnya. Baik. Ini lagi Ahmad. Perkara yang lain yang kita imani. Indah kawan silbar. Nah. Yang ditimbang pada hari kiamat adalah amalannya, catatannya dari dia selaku amalannya. Saya berhubungan dengan hal yang ditimbang. Dan telah datang dalil bahwa yang ditimbang itu amalan. Juga terkadang yang ditimbang adalah catatan amalan, bahkan apa? Pelaku amalan. Baik, perkara yang lain. Indah ya Hamzah. Di antara hal yang diyakini yang kemarin kita ambil, dikarenakan apa? Mizan adalah penimbangan amalan, sedangkan hisab adalah apa? Penghitungan atau ar, dipaparkannya amalan-amalan tersebut, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan. Melakukan ini demikian, melakukan ini demikian, terus semuanya mengakuinya. Nah, ini hisab. Nah, dan setelah semua amalan-amalan diakui dia, kemudian ditimbang yang terakhir. Baik. Perkara yang lain yang lagi Muhammad Palembang. Apa? Sudah sebutkan oleh Al-Wahid. Baik, nah, artinya kalimat tauhid tidak ada yang mengimbanginya dari amalan-amalan yang lain. Hendaknya apa Sa'id? Apalagi yang kemarin kita ambil. Saja. Nah, jadi tidak semua orang. Nah, pada semua tiga perkara ini ditimbang semua, yaitu amalannya, kemudian catatannya atau orangnya. Tapi yang jelas, nah, yang ditimbang adalah apa? Amalan. Adapun tentang orangnya atau catatannya, ini tidak semuanya. Baik. Perkara yang lain apa, Abdullah? Berarti mizan ada berapa? Nah, bahwasanya mizan di hari kiamat menurut pendapat jumhur atau kebanyakan para ulama adalah satu. Nah,
satu saja. Baik, adapun dalil-dalil dari Al-Quran yang datang dengan lafaz mawazin, wanada'ul mawazin al-qista, ini yang dimaksud berdasarkan mauzun, berdasarkan yang ditimbang, karena begitu banyak yang ditimbang. Yang lainnya apakah? Biasanya maka yang ditimbang itu hanya orang yang beriman, yang tidak tidak. Baik, dalilnya. Baik, itu ingkar qaul, berhubungan dengan apa? Orang-orang kafir. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Asalnya qanifina orang-orang kafir tidak ditegakkan timbangan atasnya. Baik. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan keadilannya sebagaimana orang tadi. Dikatakan apa? Rajulus saminun fatin la yazinu indallah janaha ba'udah. Menurut hadis ini secara zahirnya ditimbang dia. Baik. Seandainya pun ditimbang, maka apa? Tidak ada catatan kebaikan di salah satu sisi dalam timbangan. Yang lainnya Azri. Rifki sudah habis. Mbak Umar, ada yang tersisa? Bahwa jelas pada hari kiamat akan mendatangkan para hamba yang timbangannya dengan menjadi nilai karena. Nah ini tadi. Ini ada yang tadi dibawakan Ibnu. Dia mendatangkan bahasa Arabnya, antum mendatangkan bahasa Indonesia. Lah bahasa faedah. Baik. Kita lanjutkan alhamdulillah. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yukallimu al-ibada yawmal qiyamah laisa bainahum ma bainahu turjuman wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Perkara berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Tidak ada perantara atau tidak ada yang menjadi penerjemah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya dan membenarkannya. Pada poin ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara akidah ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara hamba-hambanya. Baik. Dan pembicaraan tersebut sifatnya apa? Laisa bainahum wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah. Berarti langsung hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib untuk kita meyakininya. Kenapa? Karena telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, yang disebutkan sebagiannya di sini oleh pensyarah. Qala mimma yadullu ala dzalika ma jaa fil hadits as-sahih, yaitu dalam sahihain, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dari siapa tadi sahabinya? Siapa sahabinya? Adi ibnu Hatim.
di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimullahu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepadanya pada hari kiamat, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam riwayat Muslim ada kelanjutan alhamdulillah. Nah, fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Fa yanzuru tilqa'a wajhihi fala yara illa an-nar. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Hadis yang agung, di mana padanya penetapan bahwasanya mesti kita akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nah, sehingga ketika seseorang berbicara kepada Allah, yang tentunya pembicaraan ini tidak bisa kita samakan dengan pembicaraan kepada makhluk. Kita wajib beriman. Adapun tentang kaifiyahnya, wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Di antara perkara yang Rasulullah SAW jelaskan, dalam perkara ini yaitu di mana hamba saat itu melihat ke sisi kanannya, sisi kirinya, yaitu semuanya apa-apa yang dulu dia amalkan. Kemudian melihat ke arah depannya, tidak dia lihat kecuali neraka yang menyala-nyala. Maka jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan setengah dari kurma. Baik. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa Allah panggil hamba-hambanya ini ikhwanifillah. Bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala panggil, kemudian diberi hijab. Dalam artian Allah tidak buka aib hamba-hambanya tersebut di hadapan semua manusia. Hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW mengatakan, "Yubnal mu'minu yawmal qiyamah min rabbih hatta yadha'a 'alaihi kanafah." Didekatkan seorang mukmin pada hari kiamat kepada Rabbnya sampai Allah Subhanahu wa taala letakkan hijabnya. Dalam artian kemudian dihijab, ditutupi, sehingga dia saat itu hanya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala saja langsung. Tidak Allah Subhanahu wa taala buka aib-aib dia. Dan ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala di situ berbicara langsung kepada hamba-hambanya, sehingga mereka tidak mungkin untuk mengelak dari apa-apa yang dulu dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala ampuni hamba yang beriman tadi. Fa yadhkiruhu bi ba'di adaratihi fid dunya wa yaqulu lahu alam taf'al kadza, alam taf'al kadza, alam taf'al kadza, fa yaqulu bala ya rabb, fa yaqul ya rabbi alam tagfir hali, fa yaqulu rabb bala bi maghfirati balagat manzilatuka hadi. Kemudian si hamba tadi diingatkan tentang apa-apa yang dulu dilakukannya ketika di dunia. Bukankah engkau telah melakukan ini? Bukankah engkau telah melakukan ini? Terus alhamdulillah. Dan kemudian hamba tadi mengatakan, bukankah engkau telah mengampuni dosa-dosaku ini ya Allah? Yaitu telah menutupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, dengan sebab ampunanku itu engkau mencapai kedudukan ini. Baik. Ini jelas ketika si hamba tadi
diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba yang mukmin dipanjangkan penutup atau hijab sehingga tidak dilihat dan tidak diketahui oleh orang-orang yang lain kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia. Nasallallahu al-afiyah. Dan terkadang juga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya tidak menuntut dari dosa-dosa yang dilakukan hamba. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'alamu akhir ahli al-jannati dukhulal jannah wa akhir ahli an-nar khurujan minha." Sungguhnya aku betul-betul tahu dan orang yang paling akhir masuk ke dalam surga dan paling akhir keluar dari neraka. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah fayuqal i'ridu 'alaihi sighara dhunubi. Seorang laki-laki yang didatangkan pada hari kiamat kemudian dikatakan, pampangkan untuk dia dosa-dosa kecil dia. Warfa'u anhu kibaraha. Lihat betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil yang dipampangkan kepada dia, dan angkat darinya dosa-dosa besar. Fatu'radu alaihi sigharu dhunubi, maka dosa-dosa kecil itu pun dipampangkan. Fayuqal amilta yawma kadza wa kadza kadza wa kadza wa amilta yawma kadza wa kadza kadza wa kadza fayaqulu na'am la yastati'u an yunkir. Engkau telah melakukan pada hari ini demikian-demikian, pada hari ini demikian-demikian, pada hari ini demikian-demikian, terus alhamdulillah. Jadi setiap perkara, setiap amalan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka persiapkan untuk hari-hari tersebut. Maka dia pun tidak bisa menjawab kecuali na'am, karena tidak akan mungkin mengingkari. Dia tidak akan mampu untuk mengingkari. Wa huwa musyfiqun min kibari dhunubi an tu'radu alaihi. Dalam keadaan saat itu dia sangat khawatir dosa-dosa besar dia itu dipampangkan. Karena apa? Yang dipampangkan saat itu hanya dosa-dosa kecil, itu pun dia sudah menyangka sudah celaka. Belum lagi dosa-dosa besar kalau dipampangkan. Fa yuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Sungguhnya bagimu untuk setiap kebaikan tersebut telah diganti oleh Allah, setiap kejelekan yang kau lakukan tadi telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Karena Allah telah mengampuninya. Fa yaqulu rabbi qad amiltu asya' la araha hahuna. Wahai Rabbku, sungguh aku telah melakukan perkara-perkara yang aku tidak melihatnya di sini. Dalam artian tidak ikut dipampangkan. Dia terheran-heran dan sangat takjub. Padahal dia saat itu sudah sangat khawatir, sangat takut. Fala qara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidu. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tertawa sampai terlihat bibir gerahnya. Kenapa? Karena begitu bahagia. Juga apa? Tentang keadaan orang yang seperti ini tentunya apa? Bagaimana? Dia terkaget-kagetnya, kaget sekali dan takjub dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kepemurahan yang begitu besar. Dan ini kondisi orang yang paling akhir masuk ke dalam surga dan paling akhir dikeluarkan dari neraka. Dalam artian setelah semua dosa-dosa itu dicuci, Allah Subhanahu wa taala pun ampuni dan diangkat darinya. Sehingga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dipampangkan dosa-dosa kecil saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Akan tapi alhamdulillah, jangan sampai kita hurur. Jangan sampai kita hurur. Yaitu dalam artian apa? Seorang yang hurur, yaitu seorang yang
bersandar kepada kepemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia terus-menerus bergelimang dengan maksiat. Ini namanya ghurur. Beda dengan husnudzon. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ad-Da' wa Dawa, bedanya antara husnudzon dan ghurur. Husnudzon perkara yang utama, yaitu seorang berprasangka baik kepada Allah. Tapi prasangka baik yang benar, yaitu dia berprasangka baik kepada Allah dalam keadaan dia mendekat kepadanya. Kita yakin Allah mengampuni orang-orang yang bertobat dalam keadaan kita bertobat dan menjauhi maksiat. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beribadah kepadanya. Dan kita pun berusaha memenuhi peribadatan tersebut. Ini namanya husnudzon. Nah, ada pun ghurur, yaitu apa? Seorang yakin Allah Maha Pengampun, tapi tetap saja dia bermaksiat. Allah Maha Pemurah, nah, akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Aku tidak mampu melakukan ibadah ini. Padahal itu ibadah wajib, dia mampu secara asalnya. Ini namanya ghurur, menyadarkan kepada luasnya pengampunan Allah dalam keadaan dia meninggalkan perintah dan menerjang larangan-larangan. Baik, ini bedanya husnudzon dan ghurur. Baik. Ini poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Intinya apa? Berhubungan dengan taklim, yaitu diajaknya hamba pada hari kiamat diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Dan terjemahan yang paling tidak ada 3 lughah. Semuanya benar, bisa dibaca turjuman, bisa turjaman, bisa apa? Bisa tarjaman. Ketiga-tiganya boleh. Tarjaman, turjuman, kemudian apa? Turjaman. Baik, sehingga tidak kita salahkan mereka-mereka yang membaca dengan salah satu lughah tersebut. Baik. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Subhanallah.